Halo guys, selamat datang di channel Movie Review. Kali ini Mimin akan mereview film adventure yang berjudul Uncharted yang rilis tahun 2022. Film ini mengisahkan Nathan Drake yang banyak mengambil ilmu dari pengalaman yang dia dapatkan di jalanan, kemudian ia direkrut oleh pemburu harta karun berpengalaman yaitu Victor Sullivan, untuk mendapatkan kembali kekayaan yang dikumpulkan oleh Ferdinand Magellan yang hilang 500 tahun yang lalu oleh House of Moncada. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita simak reviewnya. Bagaimana jadinya kalau film yang berdasarkan video game ini lebih tidak bernyawa daripada game itu sendiri? Kekosongan dalam dunia game telah lama ada karena mereka kekurangan elemen manusia, tetapi film Uncharted yang disutradarai oleh Ruben Fleischer ini terasa lebih kosong daripada pemenang penghargaan franchise game itu sendiri. Didominasi oleh efek khusus green screen dan plot perburuan harta karun yang tipis, film Uncharted pada dasarnya tidak memiliki rasa petualangan yang mengubah game Sony menjadi yang paling dicintai sepanjang masa. Yang paling mengejutkan lagi adalah, versi game itu sendiri terasa lebih sinematik dalam hal pembangunan dunia karakter dan narasi daripada film sebenarnya. Ya seenggaknya kita berikan kredit kepada Sony buat usahanya yang sudah recycle versi game ke layar lebar. Itu adalah usaha terbaik yang bisa dikatakan untuk film perburuan harta karun Uncharted, walaupun sudah didahului oleh Nicolas Cage yang menjarah box office lewat film National Treasure-nya Disney. Sekarang giliran Tom Holland untuk menghasilkan dolar dengan cerita lawas tentang jarahan kuno, peta tua dan kapal yang hilang. Selain Tom Holland sedang mengikuti jejak Nicolas Cage yang gak ada bandingannya, Tom juga sepertinya sedang berlatih untuk menjadi pengganti Tom Cruise. Kesamaan antara Uncharted dan National Treasure pertama sangat menonjol, kedua film mengikuti template pencarian barang rampasan yang sama. Masing-masing dibuka dengan flashback protagonis sebagai seorang pemuda yang bersemangat berpetualang dengan saudara laki-lakinya. Di film Uncharted, anak itu tumbuh menjadi seorang bajak laut pemula yang diperankan oleh Tom Holland yang kekanak-kanakan, seorang pemain fisik yang menyenangkan dan bersemangat, yang telah menukar tanggung jawab Spider-Man-nya untuk tugas heroik yang lebih kuno. Film aksi Hollywood tampaknya merupakan peluang yang sangat menjanjikan saat ini, karena sebagian besar bintang pria yang menjadi headline blockbuster non-komik sudah berusia paruh baya, sedangkan usia Tom Holland saat ini baru 25 tahun. Nathan Drake yang diperankan oleh Tom Holland mengingatkan pada masa lalu Indiana Jones dan serial film petualangan yang menginspirasinya. Dia seharusnya menjadi pemburu harta karun yang pandai bicara, seseorang yang ada di wilayah moral abu-abu, di mana mencuri artefak yang tak ternilai harganya dibenarkan karena tidak ada orang lain yang benar-benar dapat menghargai mereka seperti Drake. Tom Holland memiliki kelincahan tetapi tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk karakter seperti Drake, yang dibesarkan di panti asuhan dan bersedia mencuri untuk memenuhi kebutuhan. Jika Indiana Jones biasanya adalah orang terpintar, Drake harus menjadi orang dengan naluri paling tajam, seseorang yang melihat teka-teki sejarah dari tempat, keahlian dan keberanian. Tom Holland adalah aktor yang cerdas, tapi rasanya dia kurang pas di film ini. Ia selalu terlihat seperti anak kecil yang berpakaian sebagai karakter video game favoritnya. Saat bekerja di sebuah bar dan mencuri perhiasan dari pelanggannya, Drake didekati oleh Victor Sullivan alias Sully yang diperankan oleh Mark Wahlberg, yang mengatakan kalau dia sudah dekat dengan salah satu harta karun paling terkenal dalam sejarah. Mereka mencuri buku harian penjelajah terkenal Juan Sebastian Elcano, yang akan memandu mereka ke harta karun yang disembunyikan oleh jasa ekspedisi Magellan. Mereka harus berhadapan dengan Santiago Moncada yang diperankan oleh Antonio Banderas. Sayangnya peran Antonio Banderas sangat kurang dimanfaatkan di film ini, sehingga penonton harus percaya bahwa setengah bagian adegannya dipotong. Moncada pewaris keluarga yang mendanai ekspedisi asli. Kehendak Moncada didukung oleh Joe Bradek yang diperankan oleh Tati Gabriel dan mereka bertemu kembali dengan rekan lama Sully di Barcelona bernama Chloe Frazier yang diperankan Sofia Ali yang mencuri perhatian di film ini. Uncharted menggambarkan karakter-karakter satu sama lain dalam perjalanan ke Spanyol dan Filipina, tapi tidak ada yang memiliki bobot untuk itu. Ini adalah kinerja green screen yang mengabaikan seberapa banyak pengaturan yang bisa menjadi masalah dalam film seperti ini. Desain cerita tidak pernah terasa seperti sebuah pertimbangan. Film seperti Uncharted seharusnya perlu lebih mengajak penonton. Penonton harus merasakan melakukan perjalanan, bukan hanya menonton aktor berpura-pura jatuh dari pesawat.
Film Uncharted membawa pemain ke seluruh dunia, tapi penonton tidak akan pernah merasakan perasaan itu selama film petualangan ini berlangsung. Jika ada yang menyelamatkan film Uncharted dari buruknya adaptasi video game, itu adalah pesona para pemain filmnya. Tom Holland mungkin salah pilih, tapi dia hanya bintang film yang saat ini lagi naik daun dan diharapkan dia bisa menemukan bagian yang memanfaatkan pesonanya dengan lebih baik. Wahlberg menciptakan keseimbangan yang baik dengan karismanya di film ini. Antonio Banderas terbuang sia-sia dan Tati Gabriel tidak konsisten. Tapi Ali bisa dibilang satu-satunya pemain yang membuat Uncharted menjadi menyenangkan. Dia memberi film ini energi yang sangat dibutuhkan dan ketidakpastian ketika dia di layar. Uncharted adalah salah satu dari proyek yang telah melalui begitu banyak tim produksi selama bertahun-tahun, sehingga jadi kehilangan identitasnya. Ada laporan di tahun 2008, film ini dicoba dibuat oleh sutradara David Russell, Neil Burger, Joe Carnahan, Shawn Levy, Trachtenberg dan Travis Knight. Semuanya dikabarkan memiliki ide yang berbeda-beda. Ketika sebuah proyek melewati begitu banyak perulangan selama bertahun-tahun seringkali dapat mengarah ke film akhir yang terasa seperti kompromi. Versi simple yang mengambil elemen paling umum dan paling mendasar dari semua yang telah disarankan selama bertahun-tahun. Uncharted memenuhi semua persyaratan buat penggemar, tapi sayangnya dieksekusi dengan cara yang dapat diprediksi sehingga tidak memiliki keunggulan apapun. Buat kalian yang pernah memainkan beberapa game Uncharted dari awal hingga akhir lebih dari sekali dan menghabiskan berjam-jam, mungkin kalian hanya butuh satu kali untuk menontonnya dan tidak akan pernah melihat film ini lagi. Tapi jika kalian hanya ingin menikmati efek CGI, tidak ada salahnya untuk ditonton di akhir pekan. Nah, bagaimana guys review film Uncharted 2022 ini? Tulis review versi kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di movie review berikutnya.